Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai serta diridhai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam yang penuh berkah ini, malam-malam Sya'ban, kita berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari, menggali serta mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Semoga apa yang menjadi niat baik kita diijabah oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai amaliyah kebaikan di saat kelak kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, malam ini malam Sya'ban. Tepatnya kita sekarang berada di malam yang kedua ya. Malam yang kedua. Kita diberi nikmat Allah, diberi izin oleh Allah, bahkan diamanahkan Allah. Dengan umur yang tersisa ini bertemu bulan Sya'ban yang sesaat lagi, tinggal hitungan hari, kita akan masuk pada bulan yang sangat istimewa, bulan yang dinanti oleh orang-orang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Namun sebelum hadirnya bulan yang mulia itu, Allah hadirkan terlebih dahulu di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Bainar Rajab wa Ramadan, di tengahnya itu adalah Sya'ban. Dan Sya'ban ini sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada manusia agar manusia dapat membersihkan dari segala kekotoran-kekotoran hatinya, dan juga termasuk di dalamnya segala khilaf dan salahnya, untuk mereka bertobat di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban ini boleh diartikan sebagai bulan di mana dilaporkannya seluruh amal-amal kita selama 1 tahun, dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah untuk disampaikan kepada Allah Rabbul Jalil. Alangkah beruntungnya dikala orang-orang beriman kepada Allah di saat mereka melakukan aktivitas ibadah, melakukan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Siang harinya mereka berpuasa dengan amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban, dan malamnya mereka isi dengan zikrullah, taqarruban ilallah, yang saat itu malaikat-malaikat Allah membawa catatan amaliyah kita dan terus dilaporkan kepada Allah Rabbul Jalil, sedang kita orang beriman dalam posisi ibadah dan amaliyah yang diperintah oleh Allah. Beruntunglah kita. Namun teramat rugi dan celaka bagi manusia yang tidak melakukan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Mereka justru berbagai macam maksiat dilakukan. Mereka lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di mana orang berzikir, bertaqarrub ilallah di bulan Sya'ban ini, justru mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya tanpa batas. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan tercela. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan saat malaikat hadir mengambil catatan amaliyah mereka untuk dilaporkan kepada Allah, sedang mereka dalam posisi berdosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amalan-amalan di bulan Sya'ban, seperti beliau berpuasa taqarruban ilallah yang beliau lebihkan daripada bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Ada keistimewaan tersendiri bagi beliau. Bulan Sya'ban ini beliau lakukan puasa, banyak hadis menjelaskan beliau melakukan puasa sebulan penuh. Ada juga beliau lakukan tidak penuh dalam sebulan. Kedua-duanya dibenarkan karena semua riwayatnya sahih. Rasulullah lebih banyaknya melakukan puasa di bulan Sya'ban dengan full. Namun tidak ada juga yang menyebutkan riwayat Rasulullah tidak full berpuasa di bulan Sya'ban. Namun lebih banyaknya beliau full melakukan itu. Nah, apa sesungguhnya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sehingga menarik perhatian para sahabat? Kenapa Rasulullah begitu hebatnya melakukan amalan puasa di bulan Sya'ban? Hampir-hampir para sahabat mengira bahwa Sya'ban itu adalah satu kewajiban yang dilakukan Rasulullah dalam puasanya. Mereka para sahabat sering menemukan menjumpai Rasulullah di bulan Sya'ban melakukan puasa secara full. Salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan Rasulullah dalam berpuasa di Sya'ban itu, di bulan Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul apa? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajabi wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'im." Zalika syahrun, ini adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang banyak dilalaikan manusia daripadanya, bainar Rajab wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, sedang bulan ini adalah bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, bulan di mana diangkatnya segala amal-amal manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu, lalu aku senang dan aku cinta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yurfa'a amali wa ana sha'im, diangkatnya amalku sedangkan aku sedang dalam posisi berpuasa. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita, saudara. Makanya laporan amal-amal kita, catatan amal kita itu dilaporkan, saudara, pertama di hari Senin dan Kamis setiap minggunya. Untuk laporan tahunannya itu adalah bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban itu dilaporkan. Hari Senin, hari Kamis dilaporkan pula. Makanya Rasulullah menyunahkan puasa Senin, Kamis. Begitu Sya'ban, Rasul lakukan sebulan penuh, karena di bulan itulah amal-amal manusia dilaporkan. Rasul menginginkan kalau malaikat membawa amalnya sedang Rasul dalam posisi berpuasa. Ini juga menjadi syariah, sunnah bagi kita, saudara, untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita tidak bisa berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kita ambil setiap hari Senin dan Kamisnya. Juga bertemu dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih pertengahan setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16.
Kita ambil itu memberikan faidah tersendiri bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita bertemu di bulan Sya'ban. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama kita banyak menyebutkan malam-malam Sya'ban itu malam-malam yang istimewa. Terutama nanti ketika kita bertemu pada pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nama lain malam-malam Sya'ban itu disebutkan para ulama ada 4, saudara. Yang pertama, malam Sya'ban itu disebut juga sebagai malam Lailatul Syafa'ah. Malam yang penuh dengan syafaat, pertolongan dari Allah. Yang kedua, Lailatul Maghfirah, malam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Lailatul Itqi, malam di mana Allah membebaskan manusia dari siksa api neraka. Dan yang keempat, Lailatul Qismah wa Taqdir, malam di mana Allah bagikan rizki-rizki yang berkah dan Allah tentukan takdir bagi manusia. 4 malam ini merupakan nama lain dari malam-malam Sya'ban yang istimewa, terutama nanti ketemu pada pertengahan bulan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban. Lalu bagaimana malam-malam Sya'ban disebut Lailatul Syafa'ah? Dan untuk siapa syafaat itu? Yang tentu saja bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah, yang di malamnya mereka isi dengan zikrullah, mereka isi dengan tilawah, mereka isi dengan berbagai macam aktivitas kebajikan, termasuk di dalamnya bersolawat, beristighfar, dan juga mereka lakukan amaliyah hablum minan nas, bersedekah, berbuat baik, memohon maaf kepada handai tolan, kerabat karib, terutama adalah orang tua kita. Itu semua adalah amalan-amalan yang diperintah Rasulullah, yang apabila kita lakukan di bulan Sya'ban itu, Allah amat sangat senang melihat hamba-hamba yang patuh dan tunduk terhadap apa yang diajarkan Rasulnya, yaitu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini diberikan bagi orang yang malam-malamnya di malam Sya'ban mereka isi dengan taqarruban ilallah. Lalu kemudian saudara, disebut malam Lailatul Maghfirah, malam-malam ampunan. Bagi siapa ampunan itu? Yang tentu saja bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar. Mereka yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, membersihkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan selama ini. Mereka sadar mereka bertemu Sya'ban yang sesaat lagi mereka akan jumpai bulan yang istimewa Ramadan. Maka saat itu mereka bersihkan dosa-dosanya dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah. Mereka yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayyu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, "An taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka." Bahwasanya engkau menjadikan satu hal sebagai persamaan dari Allah yang telah menciptakanmu. Ini maksudnya adalah dosa syirik, saudara, di mana kita menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya, artinya menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita percaya kepada makhluk memiliki kekuatan-kekuatan sehingga menghilangkan keyakinan kita terhadap Allah. Kita bersekutu kepada setan, bersekutu kepada benda-benda yang memiliki kekuatan menurut kita, sehingga menyimpangkan daripada kekuasaan Allah. Dosa syirik yang dimaksud Nabi, musyrik orangnya, maka dosa-dosa itu yang besar, yang tidak diampuni oleh Allah. Ketika manusia syirik di bulan Sya'ban, musyrik di bulan Sya'ban, belum juga mereka mau bertobat kepada Allah, maka Allah tak akan pernah mengampuni dosa mereka sampai mereka masuk pada Ramadan.
mereka terhalang dari perbuatan-perbuatan dosa itu karena mereka tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa besar, musyrik. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Qala thumma madza ya Rasulullah? Kemudian dosa besar apa lagi ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala an taqtulu waladak khasyata ay ya'kula ma'ak. Engkau membunuh orang tuamu karena engkau khawatir mereka makan bersamamu. Maksudnya engkau tidak mau keberadaan orang tuamu itu mengganggu daripada hartamu sehingga terjadi pembunuhan untuk orang tuamu. Na'udzubillah. Dan ini juga diartikan sebagai uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu masuk juga klasifikasi dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ketika masuk bulan Sya'ban, mereka tidak bertobat kepada Allah dan tidak memohon ampun kepada Allah, serta mereka tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya dengan permohonan maaf yang sesungguhnya, maka saat itu Allah tak mau mengampuni dosa manusia yang uququl walidain. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, qala thumma madza ya Rasulullah? Dosa apa lagi Rasul? Qala, Rasul menjawab, antuzaniya halilata jarika. Dosa perbuatan zina dengan istri tetanggamu. Jadi berzina dengan istri tetanggamu, ini dimaksudkan adalah dosa zina. Orang yang berzina belum juga bertobat, terlebih ketika dia melakukan perzinahan pada bulan Sya'ban dan dia tidak bertobat kepada Allah, itu masuk dosa besar di mana Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi ada 3 orang yang tidak diampuni dosa di bulan Sya'ban ketika dia tidak bertobat. Yaitu siapa? Pertama, syirik, orang yang musyrik. Yang kedua, uququl walidain. Yang ketiga, zina. Maka dosa-dosa ini berat, saudara. Nah, karena itu beruntunglah ketika kita terlepas dari 3 dosa ini. Masuk Sya'ban, kita tobat dengan tobat nasuha, Allah akan ampuni. Nah, karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk kita cermati bulan Sya'ban yang mulia ini sebagai bulan di mana untuk mendeteksi diri kita agar bisa berjumpa Ramadan dengan penuh hikmah, dengan penuh rasa keinginan di dalam melakukan amal ya ibadah. Artinya ketika manusia benar-benar mendeteksi dirinya di bulan Sya'ban, maka dia akan benar-benar pula melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana keterangan tentang puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu? Banyak hadis-hadis sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim yang langsung disanadkan oleh istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan dan menjelaskan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Yasumu hatta naqul. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara terus-menerus, continuous dalam 1 bulan. Hatta naqul, hingga kami mengatakan la yuftir. Beliau tidak pernah berbuka, artinya beliau tidak pernah melakukan tidak berpuasa. Artinya beliau berpuasa terus sepanjang bulan Sya'ban itu. Wa yuftiru hatta naqul, dan terkadang pula beliau berbuka. Artinya dijumpai oleh istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah. Pada saat itu Rasulullah tidak seperti yang dijumpai tahun sebelumnya. Beliau ketemu Sya'ban, namun beliau tidak terus-menerus berpuasanya, hanya sebagian daripada hari-hari di bulan Sya'ban. Hingga kami mengatakan la yasumu, beliau tidak terus-menerus melakukan puasa di bulan Sya'ban.
Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan. Maka tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, yang menyempurnakan siyama puasa syahri, 1 bulan, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Maksudnya di situ dilihat oleh Aisyah, Rasulullah melakukan puasa Sa'ban itu tidak full. Ya, tapi kesempatan lain, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sa'ban, dan tidak pula aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan puasa ketika berada di bulan Sa'ban. Maksudnya di bulan Sa'ban itu Rasulullah lebih banyak melakukan puasa, bahkan sebulan full, di mana Aisyah melihat. Nah, dari hadis ini dapat kita petik kesimpulan, saudara. Rasul kadang melakukan full di bulan Sa'ban berpuasanya dalam sunnah itu, dan kadang pula Rasul tidak full. Nah, bagaimana dengan kita umatnya? Nah, kita mau full puasa Sa'ban, silakan. Kita mau ambil yang Senin Kamis, Ayyamul Bid, silakan. Yang tidak silakan itu adalah orang yang sama sekali tidak berpuasa di bulan Sa'ban, kira-kira begitu. Jadi sunnahnya itu boleh ambil Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, dan boleh full kita berpuasa di bulan Sa'ban dengan niat puasa sunnah di bulan Sa'ban. Kalau saudara berpuasa sunnah, niatnya pada saat pagi itu juga, kira-kira boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Saudara puasa sunnah, niatnya itu habis selesai subuh, boleh? Boleh. Karena niat puasa sunnah itu tidak harus di waktu malam. Saat saudara habis pulang sholat subuh, ingin beli nasi uduk, tiba-tiba nasi uduknya tutup, nggak jualan. Maka saat itu saudara mengatakan, hari ini juga saya berniat puasa sunnah. Boleh? Boleh. Sahkah puasanya? Sah. Sampai ketemu maghrib itu sah. Tapi yang tidak sah itu ketika saudara habis sholat subuh, di musola udah makan nasi uduk 2 piring, lalu pulang ke rumah, nanya sama istri, ada masakan apa nih, Ma? Mama masak apa? Mama nggak masak apa-apa, Pak. Kalau gitu Papa puasa. Lah tadi 2 piring udah makan. Ya, 2 piring habis sholat subuh soalnya. Nah, itu nggak sah yang begitu. Artinya kalau antum nggak ketemu makanan di pagi itu, lalu niat puasa, sah kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan nggak. Puasa Ramadan itu niatnya sebelum terbitnya matahari. Maka di waktu malam menjadi sunnah. Walaupun tidak berbarengan dengan perbuatan puasanya. Maka disunahkan kita berniat puasa malam atau ketika menjelang sahur. Begitu. Tapi kalau kita udah subuh ya nggak boleh. Kita niat itu dibatal kita puasanya. Ya kalau puasa sunnah boleh. Kalau saudara tidur habis sholat subuh misalnya, bangun-bangun zuhur. Bangun-bangun zuhur. Begitu mau sholat zuhur, ya saudara lapar. Ya makan tuh, pada saat itu pengen makan. Di tempat meja makan itu tidak ada makan sama sekali. Karena istri Anda tidak masak. Saat itu Anda berniat, saya niatkan puasa sunnah di hari ini. Sah? Sah? Boleh nggak? Boleh nggak? Kan tadi habis sholat subuh, zikir, tidur, bangun-bangun kan? Zuhur. Ini bicara sunnah ya, puasa sunnah. Tiba-tiba Anda mau makan, istri nggak masak. Lalu saat itu Anda berniat, saya niat hari ini untuk puasa sunnah. Boleh? Boleh. Sah nggak? Sah. Sah, saudara. Kok diem aja? Sah. Lu ya seorang belum kena makanan. Ya belum kena makanan. Habis sholat subuh, zikir, tidur, kemudian zuhur bangun, niat puasa boleh. Yang penting belum kena makanan gitu. Belum ada makanan yang masuk ke dalam perut kita setelah terbitnya fajar itu. Itu boleh, saudara. Puasa sunnah di kapan dilakukan? Boleh. Nah, saudara yang dirahmati Allah, jadi boleh kita lakukan nanti. Entah besok kita mau puasa atau kita ambil Seninnya besok. Senin, kemudian ketemu Kamis. Nanti ketemu lagi Senin, Kamis kita puasa di bulan Sa'ban. Boleh. Ayyamul Bid kita ambil, bagus. Insya Allah itu jadi berpahala. Amal kita dilaporkan malaikat, dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan untuk kita.
Lalu ada lagi hadis yang menyebutkan memperkuat di mana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Ini juga hadis masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dengan sanadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Kata Siti Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'bana fa innahu kana yasumu Sya'bana kullu. Ya. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa ya satu bulan yang lebih banyak min Sya'ban daripada bulan Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullu. Terkadang hampir-hampir beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban itu kullu, penuh. Ya. Jadi hampir tidak pernah Rasulullah dalam konteks ini ketemu bulan Sya'ban beliau tidak berpuasa. Ya, jarang ditemukan oleh Aisyah, bahkan Rasul lebih banyak melakukan puasanya itu di bulan Sya'ban, hampir sama dengan Ramadan. Ramadan sebulan full puasa itu wajib. Rasul Sya'ban pun wajib. Jadi kalau mau menjadi pelatihan kita Pak, supaya nggak kaget lagi nanti ketemu Ramadan, ya, nggak kaget lagi. Jadi sebulan sebelum Ramadan kita udah berpuasa, seperti apa yang dilakukan Rasulullah, nanti ketemu Ramadan kita berpuasa lagi, dan itu menjadi hukum puasa yang wajib. Ya, subhanallah, ini luar biasa. Nah, saudara, dalam niat-niat puasa yang dibenarkan itu bagaimana? Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, maka niat yang benar itu nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang benar, ramadhani menurut nahu. Tapi kalau ada yang mengucap niat ramadhana, sah tidak? Sah secara umum, sah. Orang yang berpuasa mengucap nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani, kemudian dia baca lagi nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana, kedua-duanya sah. Yang tidak sah itu ketika dia berniat nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Maradona. Itu yang tidak sah. Ada yang niat begitu? Nggak ada. Kalau niatnya Maradona ya tidak. Terobsesi dia dengan bola, ya, bintang kesayangannya itu Maradona, sehingga dia sebut nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Maradona. Itu nggak sah puasanya.